Masuk kemarin nih ya, Iya. ragu di sini pasti karena kemarin udah banyak yang beli, pasti nggak ada yang beli nih. Allah tergantung prasangka hambanya. Iya, terus saya putar jalannya ke sono, ternyata sampai di tempat sono yang kita harapkan Limpah. buahnya berlimpah, ternyata ambiar dah, berantakan, bahkan Tarik, kagak ada yang beli. dapat gitu. Nah, untuk menangkalnya ini keraguan-keraguan itu gimana Penanggulangannya. caranya nanggulanginya? Kalau nabinya Itu udah pernah kita bahas di surat Hud ayat 6. Buka surat Hud ayat 6. Bukan yang mau HP enggak aplikasinya. orang punya dia Nggak mah. punya. Ya. Orang punya HP doang. Dong bagus. Banyak nih HP-nya. Ganti HP lu. Pancurin bodo amat. Marah-marah terus. Bapaknya ada? Nggak ada. Enggak ada. Ya sama banget. Belum di download. Aplikasi. Udah ngedownload dihapus. Surat Hud ayat 6. Itu jawaban menangkis keraguan-raguan soal rezeki. Surat yang ke-11 ayat 6. Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Lauh Mahfuz. Dan tidak Arabnya. satu pun makhluk bergerak Terus bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. hmm, Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata Lauh Mahfuz. jadi di situ ini buat menangkis keraguan-raguan. Kan Allah udah ngomong tuh di situ tuh. Udah ngunjukin sama kita. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa kecuali aku jamin rezekinya, itu kan? Paham gak ini? Belum. Urusin nama. Iya itu ngerti maksudnya yang Allah udah menjamin rezekinya, kita jalan kemari pasti ada rezeki. Itu kan nangkis keraguan-raguan sebenarnya. Kalau paham ayat ini nih nangkis keraguan-raguan. Jadi mau lewat mana aja pasti udah Jamin. dijamin. Paham nggak? Iya. Paham berarti. Belum ngeplong gitu mah. Belum ngeplong, belum ngepas. Makanya yang jadi problem itu untuk meyakini ayat Quran itu yang susah. Walaupun sudah dipahamin, walaupun sudah dikasih tahu, tetap aja karena di dalam hati masih ada keraguan, ilok. Apa iya? Belum percaya Masih- sama ayatnya aja. Kadang nggak, masih kurang percaya sama penjelasan Allah tadi. Tadi gue buka lagi nih, nggak percaya sama Paham ya? ayatnya. Apa itu? Sadat loh. Anehnya begini kadang saya, makanya gini, ini saya ngasih perbandingan aja. Anehnya, kalau omongan bos kok didengar gitu, paham nggak? Belum, Iya. belum. Besok akhir tahun ini Desember nih, semua dapat bonus 10%. Kan belum kejadian. Iya. Percaya. Tapi kenapa percaya sama omongan bos gitu loh? Percaya ya. Wah asik, 10% nih dapat bonus gitu kan. Percaya sama bos gitu, paham nggak maksudnya? Tapi kenapa sama Allah nggak percaya? Itu yang jadi masalah. Paham nggak maksudnya? Pas Allah ngomong, udah gue jamin rezeki lu, jadi ngapa bingung? Nggak percaya. Itu bilang dia. Paham nggak? Itu Tapi omongan bos kita percaya. Lah logikanya sekarang yang hebat bos apa Allah nih? Bos. Kan akhirnya jadi bos yang hebat kan? Kalau sudah kebiasaan seperti itu, akhirnya Allah ngomong kayak gini nggak akan dijamin rezeki kita. Karena kita sudah tidak mengakui kemahakuasaannya Allah ngejamin rezeki. Itu hijab juga yang harus dibuang. Makanya levelnya begitu perbandingannya caranya. Kalau sama bos kita percaya omongannya, ngapa sama Allah nggak percaya diomongin? Kan harusnya lebih percaya lagi. Gitu. Yang penting satu caranya, mainin peranan masing-masing, yang dagang-dagang, yang kerja-kerja, ya kan? Syariatnya di bawah. Gitu. Yang ternak-ternak, ya kan? Yang ngebon-ngebon.
Itu yang dimaksud ujung ayatnya. Allah mengetahui tempat kediamannya masing-masing. Makna tempat kediaman tuh usaha kita, haknya. Jadi Allah mengetahui tempat kediaman kamu masing-masing sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Emang ini jadi supir ya udah. Cuman yakinin bahwa itu dijamin gitu loh. Mau nggak? Allah ngasih. Ini yang jadi problem lagi yang kedua, ada iri hati. Enakan lu. Mau nggak? Cuman begini doang duitnya banyak. Itu lagi hijab, mau nggak? Penyakit itu penyakit. Itu hijab. Penyakit hati. Itu harus dibuang karena kalau ada rasa itu berarti kita sudah tidak percaya dijamin sama Allah rezekinya. Paham nggak? Yang ayat ini udah. Itulah yang saya maksud. Kita ini diskusi bukan mau sekedar nyampainya dipaham, tapi diskusi ini tujuannya praktek merasakan. Sebenarnya kalau emang udah paham, keraguan itu udah nggak ada sebenarnya sekarang. Tapi kenapa masih muncul keraguan? Berarti kalau gitu kemarin-kemarin kagak paham. Makanya pernah saya sampaikan, paham itu beda sama ngerti. Gitu kan? Jangan bilang paham kalau belum ngerti, kan selalu saya bilang gitu. Jangan bilang paham kalau belum ngerti. Maka bertanyalah. Gitu kan? Berarti ente kan belum paham berarti. Berarti karena masih ragu. Masih ragu kan? Itu udah jelas banget ayatnya. Dijamin rezekinya, berarti mau lewat gang mana kek, jalan aja udah. Mau dipikul, mau didorong ya doi. Siap. Capek yang dipikul. Gitu kan? Apalagi dibawa apa? Ini buat semuanya loh. Ini ternak jangkrik yang usaha apa. Itu kata Allah gini lah istilahnya. Mau lu usaha apa itu nggak peduli Allah. Yang jelas di situ ayatnya gua jamin. Paham nggak maksudnya? Makanya yang pertama yakinin itu ayat. Yang kedua jangan iri-irian. Udah aja lepas. Paham nggak? Pelongin ya. Udah gua terima, gua supir gitu. Gua terima gua dagang tempat sayur. Gua terima gua pekerja. Udah itu jalanin perannya masing-masing. Paham nggak maksudnya? Gitu. Allah yang jadi sutradara. Masih iri hati. Orang dikasih peranan dagang, dikasih peranan ngebon, dikasih peranan ternak jangkrik, jalanin itu semua. Itu yang Allah minta. Gitu. Paham maksudnya? Nah, kita bahas lagi. Lihat ya kata-katanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah makhluk bergerak bernyawa. Begitu kan bunyinya? Bergerak bernyawa. Berarti kalau gitu ada makhluk bernyawa yang nggak bergerak, tetap dijamin juga rezekinya. Apa itu? Batu, pohon. Karena kalimatnya bergerak bernyawa. Koma itu. Oh enggak? Kalau emangnya nggak ada maksud di sini, harusnya Allah ngomong begini nih. Dan tidaklah aku ciptakan makhluk yang bernyawa kecuali aku jamin. Jadi bergeraknya nggak disebut di situ. Tapi bergerak bernyawa. Berarti kalau gitu ada yang nggak bergerak tapi bernyawa, tetap dikasih. Yaitu pohonan, kan nggak bergerak dia, diam baik di situ kan. Logikanya, kenapa kalah sama pohon pisang kan? Kalah. Iya kan? Kan dulu pernah saya omongin. Pohon pisang cangkok. Pepohonan semuanya itu semuanya yakin dijamin rezekinya nggak kemana-mana. Ayo Ya udah. istiqomah. Buktinya, ya kan? Tuh pohon pisang nggak kemana-mana, tuh punya anak, ya kan? Agak ada penghulunya dia. Tahu nggak? Kawinnya. Nah, artinya jadi motivasi. Iya, masa gua kalah sama pohon, masa gua kalah sama batu yang gak bisa kemana-mana aja dia yakin sama Allah dijamin rezekinya. Lah gue yang kemana-mana ini harusnya lebih yakin lagi. Itu. Masuk Pak RT. Masuk. Jadi silakan peranan yang kerja, udah gak usah ngeluh itu. Karena apa? Allah nggak suka dikasih peran terus ngeluh, Allah nggak suka. Itu. Kenapa? Karena mungkin ngeluhnya itu kan karena disebabkan yang ada di kepalanya itu, gua kalau nggak jadi ginian nggak akan punya uang banyak. Itu akhirnya punya pikiran ngiri, pengen jadi ini, pengen jadi ini. Padahal bukan begitu. Bukan begitu. Sistemnya bukan begitu. Jadilah yang udah dikasih peran, yakinin. Nah, itu jawabannya.